subuh secara berjamaah. Harapan kita bersama semoga salat subuh yang kita lakukan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala terima dan dijadikan sebagai bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama yaitu semoga kelak di yaumil qiyamah kita dikenali sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Dan dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau kita ikuti langkah hidupnya, kita ikuti gerak-geriknya, tidaklah kita mengikuti kecuali semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah teladan terbaik, uswatun hasanah yang mana kita ikuti cara kehidupan beliau, maka insyaallah kita akan sukses hidup di dunia dan insyaallah sukses hidup di akhirat. Karena beliaulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah diperlihatkan surga dan neraka. Makanya apapun yang beliau contohkan, kalau kita ikuti insyaallah kita akan selamat. Kita akan sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, di hari Sabtu ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita selama sepekan, yaitu kita di penghujung pekan, yaitu hari Sabtu. Karena di dalam Islam nama-nama hari yaitu sudah diurutkan dari Ahad, yaitu hari pertama. Kemudian Isnain atau Senin kalau dalam Indonesia, yaitu hari kedua. Salasah, hari ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia Selasa. Begitu seterusnya. Ketika sampai kepada hari Jumat, itu bahasanya dirubah, bukan lagi bukan hari kelima ataupun bukan hari keenam. Ya, akan tapi dirubah menjadi namanya Jum'ah. Hari kita berkumpul semua, terkhusus laki-laki yang balik, untuk mendapatkan pesan takwa dari sang khatib. Sehingga ternyata yang paling penting dalam kehidupan kita setelah kita beriman adalah kita mencapai sifat takwa. Karena kenapa? Ketika kita mendapatkan sifat takwa dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi jalan keluar dari seluruh problem hidupnya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat selanjutnya Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajrah." Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Di ayat selanjutnya juga Allah firmankan, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buat urusannya menjadi mudah untuk diselesaikan. Ternyata takwa adalah satu sifat yang mana ketika kita sampai kepada sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan-urusan hidup kita. Makanya Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji, jamaah subuh rahimakumullah. Kesempatan subuh adalah waktu terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di setiap harinya untuk mengetes, untuk melihat, untuk menseleksi siapa saja orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik yang Nabi sampaikan, mereka tidak mampu untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah. Kenapa demikian? Karena memang salat subuh adalah kita membuktikan betul-betul keimanan kita, dan Allah telah firmankan, "Innal fajri kana masyhuda." Salat subuh disaksikan oleh para malaikat, yang mana kemarin sudah kami sampaikan. Kenapa dikatakan disaksikan? Karena dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, di waktu subuh ini malaikat yang menjaga malam dan malaikat yang menjaga siang, mereka ketemu di jam ini untuk gantian shift, ganti kerja, ganti jam kerja. Akan tetapi sebelum mereka berpindah atau kembali ke langit, maka mereka semua menyaksikan orang-orang yang hadir salat subuh secara berjamaah. Maka hadirin, ada malaikat yang berdoa di subuh hari ini. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu melalui nabi kita. Nabi sampaikan bahwasanya ada dua malaikat yang senantiasa berdoa, "Ya Allah,
yang berinfak di waktu pagi, maka berkahilah rezekinya, luaskan rezekinya. Dan orang yang tidak mau berinfak, bahkan pelit, kikir, maka malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, hancurkan daripada hartanya. Naudzubillah. Ternyata hadirin jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya menyediakan waktu-waktu terbaik bagi hambanya untuk hambanya bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang problem hidupnya. Karena kita selama 24 jam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian hidup yang mesti kita lalui. Makanya ketika kita dalam ujian ini, kita kurang tempat curhat, biasanya kurang tempat untuk ngobrol, kurang tempat untuk kita keluarkan daripada curhatan kita, ini biasanya menyusahkan hati kita. Iya. Karena kalau tempat kita curhat ini tidak tepat pun, ini juga bermasalah. Kenapa? Kadang-kadang terlalu kita keluarkan kepada manusia, kepada makhluk. Ternyata masalah kita bukannya bertambah selesai, bahkan bertambah rumit. Karena kenapa? Kadang-kadang kita cerita di sini, kita cerita ubi, ternyata sampai sana jadi kolak. Kenapa? Nah, itulah manusia atau makhluk. Kadang-kadang suka menambah-nambah atau mengurang-ngurangi. Sehingga tempat curhat terbaik bagi hambanya yaitu kita kembali curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah sediakan sarana terbaik yaitu melalui salat. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa mencari pertolongan melalui sabar dan salat, pasti Allah taala akan berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, Allah akan berikan pertolongannya. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Akan tetapi kadang-kadang manusia kita semua kadang-kadang melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang mau instan. Dan cara Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya tidak seperti makhluk menolong sesama makhluk. Kadang-kadang kalau kita sama makhluk, sesama manusia, yaitu kalau kita mengharapkan pertolongan, yaitu kita melihat wujud nyata pertolongan tersebut. Misalnya kalau kita minta bantu, minta tolong sama teman, bantu saya dulu, kasih pinjam uang 100 kah, misalnya. Tapi kalau nggak dikasih, kita akan merasa kecewa. Atau misalnya kalau dikasih, kita akan senang. Oh, nampak wujud daripada pertolongan tersebut. Akan tapi ketika pertolongan Allah kepada hambanya itu tidak selamanya begitu. Dan kadang-kadang kita hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kadang-kadang kita ini ribet dalam meminta pertolongan kepada Allah. Misalnya begini, kadang-kadang kita sakit, ya. Kita sakit, misalnya anak kita sakit atau kita sendiri sakit. Yang kita minta itu bukan pertolongan Allah, misalnya ya Allah sembuhkan ataupun angkat penyakit. Kadang-kadang kita minta kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki untuk mengobati penyakit saya. Sehingga hadirin yang mulia, perlu kita luruskan lagi cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pasti terbaik. Hadirin, kadang-kadang yang kita harapkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan yang hadir dalam kehidupan kita kadang-kadang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Dan akan tetapi di setiap waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, bisa jadi hal tersebut kita tidak sukai, ya. Misalnya kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya, tidak sekaligus masalah yang dicabut, diselesaikan, enggak. Masalah tetap ada, problem itu akan tetap ada dalam kehidupan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lebih untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Dan itu dalam Islam diajarkan tidak boleh lari dari masalah-masalah kehidupan kita. Kalau kita punya masalah rumah tangga misalnya, jangan pergi tinggalkan rumah tangganya. Kalau kita punya masalah dengan istri kita, jangan tinggalkan. Justru kita tidak boleh pergi, kita tinggal di situ, di rumah kita misalnya, lalu kemudian kita ambil air wudhu. Kita pertama bersabar dulu dengan ocehan-ocehannya, kita bersabar dengan keadaan tersebut, lalu kemudian kita berwudhu, kita sholat minta pertolongan kepada Allah. Dan itu kita praktekkan, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan kalau kita praktikkan, insya Allah kita akan dapatkan satu hikmah yang besar,
yaitu kita akan tahu bagaimana solat bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Dan inilah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi itu punya kebiasaan, hal-hal kecil saja, misalnya terjadi angin puting beliung, terjadi misalnya nampak langit gelap, ya, itu Nabi ketakutan. Nabi segera datang ke masjid untuk solat sampai suasana kembali menjadi baik. Barulah Nabi keluar daripada masjid. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Dan ini diikuti oleh seluruh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Sehingga ketika perintah salat yang datang kepada Nabi dan para sahabat, Masya Allah sangat gembira karena mereka sudah punya sarana untuk curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu sebelum ada perintah salat, setiap para sahabat punya masalah pasti mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya masalah begini, doa kepada Allah supaya Allah selesaikan saya punya masalah. Akan tapi ketika perintah salat telah turun, maka Masya Allah luar biasa, semua sahabat apapun masalah mereka tuangkan dalam salat mereka. Itulah yang kita mengharapkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa selesaikan masalah-masalah kita dalam salat kita. Dan Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita mesti belajar menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita dengan salat. Karena kalau dalam hidup di dunia saja salat kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, jangan harapkan salat kita bisa menyelesaikan masalah akhirat kita. Untuk perkara dunia yang kecil saja salat kita tidak bisa selesaikan masalah kita, apalagi untuk akhirat. Maka kita mesti melatih. Dan dalam kehidupan kita ada namanya sunnatullah, ada namanya qudratullah. Ada sunnatullah yaitu pertolongan Allah melalui kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Dan adanya qudratullah itu pertolongan Allah di luar daripada kebiasaan. Dan itulah yang dialami oleh para nabi, para sahabat, yaitu pertolongan berupa qudratullah. Pertolongan Allah yang tidak biasa. Kalau yang biasa sunnatullah, misalnya kita sakit terus berobat, itu sunnatullah, kita ikhtiar lalu kemudian kita sembuh. Akan tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah melalui qudratullah, yaitu kita sakit kemudian kita sholat, setelah kita sholat sakit kita sembuh. Pernah nggak begitu? Nah, kalau belum kita harus coba. Kenapa? Karena memang itu sholat itu bisa menyelesaikan masalah-masalah, bahkan masalah tadi seperti sakit. Ibu atau bapak punya masalah sama orang, tidak perlu mencari orang lain, coba dulu sholat, adukan semua kepada Allah. Ataupun kita tak punya atasan yang mungkin hatinya tidak mau meng-ACC keinginan kita, kita tidak perlu cari muka di depannya. Coba rayu Allah Subhanahu wa taala, pegang sholat ini sebagai pegangan hidup kita. Kita adukan kepada Allah dan kita yakini Allah lah yang menguasai hati bos kita. Kalau kita doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh melalui sholat tadi, maka Allah mampu merubah hati bos kita tadi yang tidak setuju menjadi setuju. Itu pasti. Apalagi kita punya hutang misalnya, orang ini sudah melagi, dia tidak mau menunggu lagi. Pokoknya hari harus dibayar. Belum ada uang nih. Bagaimana caranya? Mulai kita berpikir secara sunnatullah, yaitu pinjam. Pinjam itu sunnatullah, itu hukum alamnya begitu. Pinjam sana pinjam sini ternyata enggak dapat. Bahkan ujung-ujungnya kita kecewa. Nah, misalnya toh. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu kita sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi orang yang tadi memaksa untuk segera dibayar, hatinya bisa luluh dan dia bisa bilang nantilah kalau sudah punya uang, ataupun bayar dulu sekian. Dan itu Allah menguasai hati orang-orang manusia di seluruh isi bumi ini. Maka kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah semua masalah kita akan selesai. Maka dalam sebuah diskusi Nabi sampaikan, fa in wajadtani wajadta kulla syai'in wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, maka seolah-olah dia telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau siapa kehilangan Allah, maka dia telah kehilangan segala-galanya. Itulah yang dialami oleh para nabi dan para sahabat. Sehingga kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim, itu bapaknya para nabi. Beliau itu ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, itu dapat tawaran dari malaikat untuk dibantu. Akan tapi karena betul-betul dia mau melihat bagaimana cara Allah menolong hambanya di luar sunnatullah, itu qudratullah. Kalau sunnatullah
Mungkin malaikat tadi bisa membuat atau meniupkan angin, kemudian api tadi bisa padam. Ini sunnatullah. Bahkan orang tidak mendapatkan pelajaran banyak di situ. Tapi ketika qudratullah, banyak sekali kehendak Allah yang Allah tolong melalui hambanya, terutama para nabi, maka ini akan menjadi pelajaran berharga, bahkan menjadi cerita yang tidak pernah dibahas habis sampai saat ini. Itu ketika Allah merubah sunnatullah menjadi qudratullah. Sunnatullah api sifatnya membakar, tetapi Allah firmankan qulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka ketika dilemparkan dalam kobaran api, apa doa Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Sehingga ketika datang malaikat pun bilang, enggak, Allah saja yang tolong saya. Dilemparkan dalam kobaran api, di saat itulah Nabi Ibrahim melihat qudratullah, pertolongan Allah yang di luar kebiasaan manusia. Api menjadi dingin, bahkan mendapatkan kenikmatan dalam kobaran api kurang lebih 40 hari 40 malam. Menyala itu api, Nabi Ibrahim di dalam tidak terbakar, bahkan mendapatkan buah-buah segar dari surga. Nah, ini yang luar biasa. Maka apa pelajaran pentingnya sebagai penutup? Pelajaran pentingnya adalah ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menolong kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu menjadi ringan, walaupun dan hidup dalam kobaran api sekalipun. Apalagi kita hidup di dunia, masih ada tempat untuk jalan-jalan, masih ada tempat untuk nongkrong, masih ada tempat untuk bisa berikhtiar. Tentunya mesti itu bisa membuat kita lebih bahagia menghadapi keadaan-keadaan hidup. Jadi jangan sampai kita dengan ada masalah sedikit kita berputus asa dari rahmat Allah, lalu kemudian kita gelap hati, gelap mata. Mohon maaf, ada sampai bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Ketika orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat itulah dia merasa Allah tidak mampu tolong dia. Makanya itu dosa besar, termasuk bunuh diri. Karena kenapa? Dia merasa dia sendiri hidup di dunia ini. Padahal tidak demikian. Ada Allah yang senantiasa mendengar doa dan rintihan kita semua. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.